Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,45% ke angka 7011. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang dibeli lampu kuning oleh JP Morgan. Bagaimana potensi sahamnya ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul JP Morgan beri lampu kuning saham Astra atau ICE. Kita baca sekilas dulu. Tim riset dari JP Morgan mengeluarkan riset baru yang mengulas ICE pada pertengahan September tahun 2023 ini. Jadi yang sebelumnya peringkat ICE dari netral sekarang jadi underweight, dengan target harga itu ke 5.500. Jadi salah satu alasan mereka kenapa meriset seperti itu karena memprediksi ada persaingan di industri otomotif yang memanas karena merek Cina masuk ke pasar. Nah, ada beberapa alasan juga, tapi sekarang kita coba lihat secara teknikal. ICE jika kita perhatikan saat ini memang sudah mulai bergerak downtrend karena sudah turun di bawah garis EMA 50 150. ICE sebelumnya sempat bertanda rebound dari garis EMA 150, tapi mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan. Tapi satu minggu terakhir ini jika kita lihat ICE mencoba untuk bertahan di support 6.300. Jadi hari ini turun 0,79% tepat ke 6.300. Jadi satu minggu ini 6.300 masih bisa menahan penurunan dari saham ICE. Tapi ingat, secara tren saat ini masih downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan hari ini juga masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham ICE. Dan distribusi yang dilakukan satu minggu terakhir juga menurut saya masih sangat besar. Jadi untuk ICE secara tren saat ini masih belum oke, dan ternyata masih terus ada distribusi. Jadi jika kita lihat target harganya ke 5.500 menurut saya lumayan jauh. Untuk saat ini terdekat saya lihat ICE masih ada potensi satu minggu ke depan itu untuk lanjut turun atau lanjut downtrend menuju support berikutnya di sekitar 6.000. Jadi lebih besar potensi menurut saya ke 6.000 karena asing masih terus distribusi dan secara teknikal pun saat ini masih bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin beli saham ICE, menurut saya wait and see dulu. Secara bandarmologi saat ini belum oke, belum terlihat ada akumulasi. Secara teknikal pun saat ini masih belum oke. Jadi paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar 6.000. Apabila ICE mengetes 6.000 mulai sideways dan terlihat mulai ada akumulasi, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham IMAS. Jika kita lihat IMAS hari ini naik 1% lebih ke harga 1.790. Secara pergerakan IMAS juga sebenarnya sudah mulai melemah, tapi IMAS lebih oke daripada ICE karena IMAS saat ini masih ada support EMA 150 yang saat ini di sekitar 1.745. Jadi sama, sempat rebound dari sekitar 1.800 untuk IMAS, mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50, gagal break dan saat ini kembali melemah dan turun mengatas garis EMA 150. Dan secara tren, IMAS juga saat ini sudah mulai melemah dan jika kita perhatikan di sini juga, walaupun hari ini naik 1% lebih, tapi ternyata masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga jika kita pantau masih distribusi saham IMAS. Jadi saham IMAS candle hari ini walaupun naik menurut saya tidak oke karena ada shadow ke atas lumayan panjang dan ternyata masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil dapat saham IMAS di harga bawah di sekitar 1.750 ke atas, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini IMAS gagal naik di atas 1.800. Apabila terpantau IMAS mencoba untuk naik di atas 1.800 masih gagal, pertimbangkan untuk take profit. Atau berhasil naik di atas 1.800 tapi mencoba untuk break garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1.905 juga masih gagal, tetap sama pertimbangkan untuk take profit. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebanyak wait and see dulu atau fokus ke saham lain yang lebih oke dan masih ada akumulasi. Apabila mau spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 1.740. Apabila IMAS masih kuat berada di atas target harga ini, bisa coba spekulatif buy dengan target take profit jangka pendek tuh di sekitar 1.800 sampai garis EMA 50. Selanjutnya saya coba analisa saham auto yang merupakan anak perusahaan dari saham ICE. Bisa kita lihat hari ini auto turun 2% lebih ke harga 3.250. Jadi saham auto sempat mendekati support di EMA 50 walaupun belum sempat menyentuh di harga 3.000, berhasil bertanda rebound. Tapi hari ini mencoba untuk naik melewati resisten 3.400 masih gagal break. Sebelumnya juga bisa kita lihat
Auto belum terkonfirmasi break 3.400. Walaupun harganya sempat menyentuh 3.600, tapi secara teknikal, secara candlenya belum terkonfirmasi bahwa resisten 3.400 terlewati. Setelah gagal break 3.400, auto turun kembali mengetes 3.000. Jadi saat itu garis EMA 50 masih lumayan jauh di sekitar 2.800-an, tapi saat ini harga 3.000 sudah berada di bawah garis EMA 50. Karena saat ini garis EMA 50 di harga 3.030. Dan garis MACD jika kita lihat memang saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Tapi jika kita perhatikan di sini, penurunan hari ini terlihat ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang sebelumnya akumulasi 2 hari terakhir terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk saham auto, walaupun melemah, menurut saya saat ini secara tren masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham auto di harga bawah maupun harga atas, selama masih kuat di 3.000, menurut saya auto masih layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba entry saham auto, karena saat ini masih gagal break 3.400, bisa coba tunggu di sekitar support terdekat di 3.200 atau lebih oke lagi apabila bisa tunggu atau dapat di sekitar 3.000 sampai 3.030. Jadi bisa tunggu di sekitar 3.000 sampai garis EMA 50 ini. Apabila auto kembali melemah dan mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, baru coba entry untuk lebih amannya dengan target swing trade di 3.200 sampai 3.400 kembali. Atau hold saja terus selama 3.000 ini tidak terlewati. Karena ingat secara tren auto saat ini masih oke, bisa kita lihat masih bergerak sangat uptrend untuk tren jangka menengah. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 50, auto masih ada potensi untuk rebound kembali. Selanjutnya saya akan coba analisa saham AALI yang hari ini masih lanjut turun 0,34% ke harga 7.400. Padahal teman-temannya di sektor CPO hari ini mulai bergerak naik. Tapi AALI bisa kita lihat secara tren masih downtrend dan masih gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal, dan saat ini malah sudah turun di bawah support 7.550. Jadi saat ini support ini sudah berubah menjadi resisten, dan untuk AALI support berikutnya itu di sekitar 7.300. Dan garis MACD pun saat ini kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini juga terlihat ada distribusi besar. Asing juga 2 minggu terakhir masih terus keluar dari saham AALI. Jadi AALI saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes 7.300. Dan apabila belum terlihat ada akumulasi, sebaiknya jangan entry saham AALI dulu walaupun masih bisa bertahan di support 7.300. Karena 7.300 walaupun merupakan support, menurut saya support yang tidak terlalu kuat. Support lebih kuat menurut saya ada di sekitar 7.000 sampai 7.050 ini. Jadi selama belum ada sentimen positif dan belum ada tanda-tanda perbalikan arah, sebaiknya jangan entry dulu untuk saham AALI. Kecuali teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 7.300. Apabila masih bisa bertahan rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 7.450 sampai 7.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.